Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ustazah akan menjelaskan ke antum pembelajaran baru tentang dua hubungan yang nggak bisa dipisahkan. Apa itu dua hubungan yang nggak bisa dipisahkan? Antara ilmu dan juga adab. Nah, ilmu dan adab dalam Islam itu tidak bisa dipisahkan karena ikatannya begitu kuat. Nah, di sini zaman sekarang yang kita lihat itu banyak banget kemajuan yang semakin maju di negara kita, betul? Nah, contohnya dan salah satunya kemajuan itu karena diciptakan oleh manusia. Contohnya apa saja? Contohnya seperti alat elektronik, ya kan? Kemudian adanya komputer yang canggih, alat komunikasi, kemudian internet. Nah, itu semakin maju. Tetapi di balik semua kemajuan itu begitu banyak masalah besar yang dihadapi juga. Contohnya penyalahgunaan teknologi, kemudian pergaulan yang terlalu bebas. Nah, itu dapat menyebabkan apa? Dapat menyebabkan kerusakannya. Semua sesuatu yang maju tetapi menghasilkan kerusakan yang begitu banyak juga. Karena apa? Nah, karena di situ kenapa begitu banyak orang pintar tetapi banyak juga kerusakannya? Karena orang itu menggunakan kepintarannya tidak disertai dengan adanya adab dan juga akhlak. Ya, dalam pandangan Islam, apabila ilmu tadi itu tidak dikaitkan dengan adab dan juga akhlak, maka apa yang terjadi? Maka akan adanya kerusakan. Seperti yang ada dalam Al-Quran, itu dijelaskan dalam surat Al-Alaq yang bunyinya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Nah, dalam surat itu dijelaskan bahwa setiap aktivitas kita untuk menuntut ilmu itu harus berkaitan dengan Allah. Oke. Di dalam adab dan ilmu itu juga ada hakikat-hakikat ilmu. Ilmu itu yang pertama, ilmu sebagai cahaya kehidupan. Kenapa ilmu sebagai cahaya kehidupan? Karena dengan adanya ilmu kita dapat mengetahui tujuan hidup kita dapat mengenal Allah, kemudian kita tahu siapa diri kita. Tetapi jika tidak ada ilmu dalam kehidupan kita, pasti kita akan mudah tertipu, kemudian kita juga
tidak bisa mengetahui mana yang baik dan mana yang benar. Karena itu, Islam sangat memuliakan orang yang memiliki ilmu. Seperti dalam Quran surat Az-Zumar ayat 9, "Qul hal yastawi alladziina ya'lamuuna walladziina laa ya'lamuun." Katakanlah, apakah orang yang berilmu itu sama dengan orang yang tidak berilmu? Nah, di situ dijelaskan bahwa orang yang berilmu itu memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan orang yang tidak berilmu. Tetapi maksud dari ilmu itu bukan hanya ilmu dalam kecerdasan akademik saja, tetapi dalam akhlaknya, kepribadiannya, kemudian dari sifatnya itu harus dengan menggunakan akhlak yang baik. Jika hanya mengandalkan kecerdasan akademik, maka ilmu yang dia pakai itu akan menjadi rusak dan tidak berguna. Oke, seharusnya orang yang memiliki ilmu itu semakin banyak ilmunya, seharusnya dia itu juga bisa semakin rendah hati, bertakwa dan bisa mendekatkan diri kepada Allah. Nah, tapi di zaman saat ini itu sedikit yang bisa melakukan itu karena dia hanya menggunakan ilmu dalam kecerdasan akademik saja, tidak menggunakan dengan akhlaknya atau dengan tidak berkaitan dengan Allah. Kemudian ilmu juga sebagai amanah. Kenapa ilmu sebagai amanah? Karena Kalau serahkan kepada manusia ya. karena kita kalau misalnya nih kita dikasih amanah, apa yang harus kita lakukan? Kita harus menjalankannya, kita harus melaksanakannya amanah itu. Nah, karena ilmu tadi adalah amanah, maka kita harus menjaga amanah kita dan kita harus menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Bagaimana kita menggunakan ilmu itu? Kita harus menyampaikan ilmu yang kita dapat kepada orang lain untuk kemaslahatan umat, dan itu harus kita sampaikan dengan sebaik-baiknya, bukan untuk menipu orang atau untuk membuat orang itu menjadi jauh dari Allah. Kemudian di dalam kritik Islam terhadap ilmu barat, pada sampai saat ini ilmu barat modern itu menggunakan ilmu sebagai konsep sekularisme. Apa itu konsep sekularisme? Konsep sekularisme itu konsep yang mereka gunakan dengan tidak mencantumkan ilmu dengan adab. Sehingga menyebabkan ilmu yang mereka dapatkan itu mereka menganggap ilmu itu netral dan tidak membutuhkan agama. Ketika ilmu dipisahkan dari akhlak, maka akan terjadi kerusakan yang parah dan sehingga menyebabkan dunia juga semakin hancur. Sampai akhirnya manusia hanya mengejar uang dan juga mengejar jabatan tanpa mementingkan apa itu ilmu dan akhlak. Kemudian pengertian adab dalam Islam. Santriwati Ustazah yang sudah banggakan, dalam sampai saat ini kita sering menyebut kalau adab itu hanyalah sopan santun saja. Padahal menurut Syekh Muhammad Naqid Al-Athas, adab itu bukan hanya sopan santun saja, tetapi memiliki makna yang begitu luas. Kemudian kita dari adab itu dapat mengikuti kita cara kita berpikir, kemudian kita juga mengetahui caranya berbicara, caranya belajar, sehingga kita semua dapat menantarakan antara ilmu dan juga adab di dalam Islam. Kemudian adab kepada Allah SWT. Adab kepada Allah adalah adab yang paling penting dan paling tinggi yang harus dimiliki setiap manusia. Karena seperti yang ada dalam surat Yusuf ayat 76, wa fawqa kulli ilmin alim. Setiap orang yang berilmu itu masih ada orang yang lebih maha mengetahui. Yaitu siapa? Yaitu Allah. Dalam surat itu dijelaskan orang yang berilmu tidak berhak untuk menyombongkan dirinya. Apabila orang yang berilmu itu sombong dengan dirinya, maka ilmu yang dia dapatkan akan tidak berkah dan juga membuat kerusakan. Adab yang paling tinggi yaitu adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita bentuk adab kita kepada Allah? Salah satunya kita menjalankan perintah-perintahnya, kemudian kita menjauhi larangannya, kemudian kita juga mentauhidkannya. Krisis ilmu dalam barat. Nah, pada saat ini sering kita lihat banyak banget pengaruh yang sering dilakukan pada manusia saat ini, seperti salah satunya penyalahgunaan jabatan, kemudian kurangnya penghormatan kepada guru, adanya media sosial digunakan untuk menfitnah atau menyebarkan kejelekan orang lain. Makanya
ini banyak orang yang memiliki gelar tinggi tetapi tidak memiliki adab. Hubungan antara ilmu dan juga adab. Ilmu tanpa adab itu dapat melahirkan kerusakan, kesombongan, dan juga penyalahgunaan kekuasaan. Seperti yang ada dalam surat Al-Isra yang bunyinya, la tamshi fil ardi marahan, dan janganlah engkau berjalan di atas bumi dengan kesombongan. Di situ dijelaskan bahwa seseorang yang memiliki ilmu, apabila dia berjalan di atas bumi dengan kesombongan, tidak akan pernah diridhoi atau tidak akan mendapatkan keberkahan setiap apa yang ia lakukan. Begitu juga dengan adab tanpa ilmu. Adab tanpa ilmu juga tidak cukup, karena adab tanpa ilmu, seseorang yang memiliki adab tetapi tidak memiliki ilmu, maka dia akan susah dalam berkembang. Dia akan mudah tertipu dengan orang lain. Maka dengan adanya ilmu dan adab, dia harus setara. Jadi apabila seseorang itu memiliki adab, maka ia harus memiliki akhlak, ilmu, dan juga kepribadian yang baik. Pendidikan Islam, konsep tadi dalam pendidikan Islam itu ide yang terpenting yang harus dimiliki, karena tadi itu membentuk seseorang menjadi memiliki akhlak yang mulia dan juga beradab. Tujuan pendidikan Islam itu bukan hanya menghasilkan pekerja, pegawai, dan orang-orang pintar saja, tetapi juga harus memiliki akhlak yang mulia, dapat mengenal Allah, dan dapat menggunakan ilmu yang ia miliki dapat disampaikan kepada orang-orang yang berguna dan mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian Rasulullah juga berfirman, innamal bu'istu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus di dunia untuk menyampaikan akhlak yang mulia. Kemudian ada santri kepada guru dan juga ilmu. Ada santri kepada guru, itu contohnya apa aja? Mendengarkan perkataannya, kemudian tidak memotong pembicaraannya, selalu mendoakan guru, tidak menceritakan guru di belakang, menceritakan guru di belakang, kemudian selalu menjaga nama baik guru. Karena guru itu, ilmu yang didapatkan itu juga dari perantara dari seorang guru. Ya, tujuan akhir ilmu itu bukanlah mencari kekayaan semata-mata, tetapi tujuan ilmu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Seperti doa yang selalu dibaca oleh Rasulullah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Maka dari doa itu kita dapat menggunakannya. Ya, di sini ada mau bertanya? Saya bertanya. Ya, apa? Kenapa banyak orang yang berpendidikan tinggi masih banyak korupsi dan penyalahgunaan jabatan? Nah, karena seseorang itu dia memang memiliki ilmu yang tinggi, tetapi ilmu dia tidak didasarkan dengan adab. Maka dari itu ilmu kita yang memiliki ilmu harus kita sertakan dengan adab. Makanya pada zaman sekarang banyak orang yang pintar tetapi banyak menyalahgunakan kekuasaan atau penyalahgunaan jabatan karena ilmu yang mereka dapetin itu tidak pernah disertakan dengan adab. Mereka hanya mementingkan intelektual, sementara di adab dan juga akhlak mereka tidak memperhatikan. Siapa lagi yang bertanya? Analah, Ya. kenapa Islam menganggap ilmu tanpa adab itu lebih berbahaya daripada kebodohan? Oke, karena orang yang bodoh itu biasanya memiliki keterbatasan untuk dia berbuat kerusakan. Sementara orang yang memiliki ilmu tetapi tidak memiliki adab itu malah yang lebih berbahaya, karena dia dapat menipu orang, kemudian dapat menindas orang lain, dan bahkan dia selalu menganggap seseorang yang lain itu adalah orang yang benar-benar tidak paham dengan apa yang dia lakukan. Jadi dia tuh sering menyalahgunakan jabatan dia dan juga kekuasaannya, sehingga orang yang tanpa ilmu yang tidak memiliki adab itu sangat-sangat berbahaya daripada orang yang bodoh. Sampai sini penjelasan pembelajaran yang dapat saya berikan ke antum. Jazakumullah khairan